Hari ini pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pihak, diantaranya perusahaan taksi Green SM, serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, polisi mengungkapkan sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL di perlintasan Sepidang yang diduga menjadi pemicu tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur baru mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sudah ada rekan Dilami Aulia di sana. Selamat sore Dilami, siapa saja pihak dari perusahaan taksi hijau dan pejabat Kementerian Perhubungan yang diperiksa dan sudah sejauh mana proses pemeriksaannya? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Informasi terbaru yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto ini mengatakan bahwa untuk saat ini dari pihak penyidik ini masih memeriksa ada 4 orang saksi dalam perkara kasus kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Yang pertama adalah saksi dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi, kedua saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, yang ketiga Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, yang keempat Dinas atau maksud kami saksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, keempat orang saksi ini tentu akan ditanyai sejumlah pertanyaan yang nantinya ini akan memudahkan dari pihak penyidik untuk melakukan pemahaman secara objektif perkara ini. Kemudian Raisa dan juga pemirsa, dari pihak penyidik sendiri memang saat ini sudah memeriksa ada 31 orang saksi dari bermacam-macam, mulai dari pemohon, dari pihak PT KAI, dari sopir taksi online saat itu, kemudian juga ada dari pihak korban, di mana kalau melihat juga kasus ini sudah naik ya ke tahap penyidikan, dan artinya seharusnya ada orang yang memang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus ini sudah masuk ke tahap pidana, begitu ya Raisa dan juga pemirsa. Kemudian kalau misalnya menilik dari pernyataan Kabid Humas, ini tentu kedepannya juga akan ada beberapa saksi lain yang akan menjadi tambahan, mengingat saksi dari pihak manajemen taksi online ini juga belum bisa diperiksa atau belum hadir ke Polda Metro Jaya. Padahal seharusnya dari pihak manajemen taksi ini diperiksa pada siang hari ini. Nah, kalau misalnya melihat juga penyidik ini telah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, mulai dari bukti secara teknis, kemudian bukti rekaman CCTV yang tentu memperkuat terkait dengan peningkatan status ke tahap penyidikan ini ya Raisa dan juga pemirsa. Sehingga kita lihat juga nantinya seperti apa proses ataupun hasil dari pemeriksaan saksi pada hari ini. Tentu pihak kepolisian memiliki PR yang cukup panjang ya, karena ini bukan dalam waktu yang singkat saja. Polisi juga memerlukan waktu yang cukup lama ya dalam mengupas tuntas dari tragedi kecelakaan di stasiun Bekasi Timur ini. Karena kalau kita melihat juga korbannya sudah ada 16 yang meninggal dunia, bahkan ada puluhan yang luka-luka dan perlu perawatan intensif. Sehingga kita harapkan bersama kasus ini segera terselesaikan, di mana pihak-pihak yang kiranya ini menjadi tersangka semoga segera diungkapkan oleh pihak kepolisian. Raisa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Kecelakaan kereta api yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada pekan lalu menelan korban jiwa hingga belasan nyawa. Tragedi tersebut memicu desakan masif untuk merombak total sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur Senin malam 27 April 2026. Kecelakaan terjadi ketika kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya menabrak satu unit KRL komuter lain. Saat kejadian, penumpang masih ramai dan mayoritas korban adalah perempuan. Kereta Argo Bromo menabrak bagian KRL yang tengah berhenti, bagian yang memang dikhususkan bagi penumpang perempuan. Akibat benturan ini, lokomotif kereta api Argo Bromo Anggrek merangsek masuk ke gerbong KRL yang ditabrak. Sejumlah korban terhimpit material gerbong dan lokomotif.
Akibat musibah ini 16 penumpang meninggal dunia sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuteran yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan yang dirawat di RSUD Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Jawa Barat. Presiden akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Harapan pulang ke rumah berubah menjadi duka mendalam di stasiun Bekasi Timur. Tragedi maut kereta api Argo Bromo yang menabrak rangkaian KRL tidak hanya menyisakan luka bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan, namun juga memicu desakan masif merombak total sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Pemirsa selalu waspada saat melaju di jalan raya. Akibat tumpahan solar sepanjang 10 km, puluhan jenis kendaraan mengalami kecelakaan di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan salah satu mobil mewah yang melaju kencang tergelincir lalu menghantam bangunan hingga ringsek. Akibat tumpahan solar, jalan licin dan memicu, 3 pemotor tergelincir bersamaan di Jalan Raya Arosbaya, Bangkalan. Tak hanya pemotor, pengemudi roda 4 juga mengalami kejadian serupa hingga kendaraan tergelincir masuk ke parit pinggir jalan dan nyungsep ke area persawahan. Bahkan salah satu mobil yang melaju kencang dari arah selatan malah menabrak toko warga hingga ringsek. Setidaknya terjadi lebih dari 30 kecelakaan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan. Dan diduga insiden ini dipicu tumpahan solar di jalan raya pada malam sebelumnya. Guna mencegah kecelakaan kembali berulang, Damkar melakukan penyemprotan secara masif mulai dari depan Mapolsek Arosbaya hingga Jalan Raya Sebaneh atau sejauh 10 km. Kecelakaan lumayan banyak akibat dari kondisi jalan yang licin, jadi banyak pengendara kurang hati-hati. Untuk itu kami menghimbau untuk waspada dan tetap berhati-hati untuk pengendara dari arah Arosbaya menuju Bangkalan. Sementara itu, polisi masih mendalami asal solar yang tumpah dengan mencari identitas kendaraan yang diduga adalah kendaraan jenis tangki BBM. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.